Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'i muhammadiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد, alhamdulillah kita sudah berada di hampir penghujung daripada bulan Sya'ban. Mari kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Al-Waridat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minhum Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man tahakkamat fi aqlihi al-mawazinul 'adiyah allati ittakhadhaha an-nas. Wa dzalika kama yarawna min luzumi kulli man yantami ila al-khairi was-salahi ay yakuna muhtamilan lil adha wa sabiran wa radiyan bi kulli ma yajri min al-khalqi sawa'un kana fihi fasadun diniyun aw dunyawiyyun. Dan di antara mereka para murid tadi, yang mana kita sudah mengisahkan minggu yang lalu berapa banyak daripada para murid itu terputus perjalanannya karena su'ul adab, karena adabnya yang buruk kepada gurunya. Nah, adab-adab yang buruk tadi itu beberapa faktor, beberapa penyebab. Nah, itu sudah kita bahas juga minggu yang lalu. Di antaranya itu karena yang merasa memiliki ilmu. Nah, dia sudah memiliki ilmu zahir. Lalu dengan ilmu zahir tadinya menimbang segala-galanya. Nah, ada juga, yang kita kisahkan malam hari ini, mereka yang su'ul adab itu, yang mana kebiasaan tersebut menjadi timbangan yang dipakai oleh kebanyakan manusia. Jadi adat-adat yang telah menjadi standar oleh manusia itu begitu menguasai di dalam pikirannya. Demikian tersebut seperti dia berpendapat bahwasanya setiap orang yang baik, orang yang saleh itu harus kuat ataupun menahan segala bentuk gangguan, segala bentuk kezaliman, dan sabar serta ridha dengan segala apa yang telah terjadi kepadanya daripada perbuatan makhluk. Sawa'un sudah dibaca. Sama adanya pada hal tersebut ada kerusakan pada agama atau dunia. Dan di antara standarnya tadi, syekh atau guru itu harus menampakkan kezuhudan,
selalu berkhalwat, terputus pada guru tadi, pada sesuatu yang telah berlaku daripada manfaat-manfaat makhluk seperti berbagai macam hadiah serta berbagai macam upah ataupun pemberian daripada zakat ataupun niat orang, hajat orang serta yang lainnya. Nah, jadi dianggapnya guru itu harus sabar terus. Syekh murabbi itu harus gak boleh saring. Bila saring kadang-kadang kalau sabar. Orang kan udah boleh gitu aja, harusnya sabar aja terus. Wali itu udah boleh gitu. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam diri manusia, yang mana itu sudah menjadi dasar di dalam pikirannya, menguasai pikirannya. Nah, lalu ketika melihat guru tadi kada seperti itu, nah, lalu akhirnya inya kada menerima. Atau dalam pikirannya seorang mursyid, seorang murabbi ataupun seorang wali itu harus menampakkan kezuhudan. Pakaian kada boleh nahara, baju mun kawan yang betambal misalnya, kayak kisah-kisah nang ulama zuhud bahari bang. Habis itu lagi orangnya selalu berkhalwat, kada suah begaul, belampah terus, berjalan bertunduk, pas ranjat yang listrik, tasbih di tangan terus, misalnya kan, itu dalam pandangan manusia wali itu namanya itu. Padahal itu kada mesti seperti itu, gitu. Kada mesti seperti itu. Atau dalam tanda kutip lagi dalam pikirannya wali itu kada mau lalu menerima hadiah, kada mau lalu menerima zakat, kada mau lalu menerima sedekah, kada mau lalu diberi orang. Bila itu kada wali, nah itu standar-standar yang diulang oleh orang manusia, oleh orang awam. Yang mana standar ukuran tadi itu hanya berdasarkan kebiasaan orang banyak. Tapi kan ada kepastian di situ. Nah, dari itunya bisa mengiktiraf lawan perguruan. Perguruan misalnya bawa mobil halal ataupun baju halal, berpakaian halal. Nah, di sininya mengiktiraf. Nah, harusnya guru itu sederhana. Harusnya seorang mursyid, seorang sufi itu pakaiannya itu nang lusuh. Nah, ini standar-standar. Nah, akhirnya bisa maulah murid dari terputus daripada gurunya. Atau kebalikannya. Nah, ini kan standar orang bahari ini, nah seperti itu. Kalau orang wahini merasa kebalikannya sudah. Orang wahini itu menunjukkan nih pandangan orang wahini. Nah, ini orang bahari memang seperti itu. Kalau orang wahini ini menunjukkan seorang itu bujur dalam ilmunya, dalam pandangan orang awam ya, bujur dalam amalnya, wah ini harus sejahtera, harus bermobil al-al, harus bertapih BHS, harus berpakaian yang ganal, yang besar. Nah, harganya gamis 2-3 juta misalnya. Itu pandangan orang seperti ini. Apa pandangan orang saat ini? Padahal itu kan jadi kepastian juga. Karena di dalam hadis dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala itu kadang memandang kepada rupa,
dan kepada jasad kalian, kepada penampilan kalian, tapi Allah Ta'ala itu memandang kepada hati kalian. Nah, dari hati inilah Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu menjadi kekasihnya. Dan Allah Ta'ala berfirman apa di Quran, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu tidak akan bermanfaat lagi harta ataupun anak. Siapa yang selamat itu? Yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati ini siapa yang tahu? Ada dina tahunya. Nah, dari karena itu semua ukuran-ukuran standar-standar yang dijadikan oleh manusia itu kadang menjadi sebuah kepastian. Bahkan alamat-alamat itu pun kadang menjadi kepastiannya, ngarannya aja tanda aja. Nah, dari karena itu seorang murid itu harus jujur-jujur menyerahkan dirinya kepada gurunya dan selalu bersangka baik kepada gurunya ketika ia melihat gurunya itu kada sesuai dengan timbangan pikiran inya seorang. Terus Fafatahtul kalama ma'a syekhi wa muradi an asrada lahu hadhihi al-ilal allati istahdartuha bi an qultu lahu ya sayyidi inni kuntu sabiqan a'taqidu anna al-ilma zahira hijabun li ahlihi an suhbatil masyayikh wa anna al-amata muta'ahhiluna li suhbati li khuluwihim anhu fabadalil an likullin minhum afatun walam ukammil ma'ahul kalama ila akhirih. Maka aku mulai di sini berbicara dengan guruku. Maksudnya di sini aku hendak mengisahkan berbagai macam penyakit yang telah kusebutkan sebelumnya di sini. Dengan aku katakan, wahai tuanku, sesungguhnya aku dahulu meyakini bahwasanya ilmu zahir itu bisa menjadi hijab bagi pemiliknya daripada benar-benar beradab kepada para masyayikh, daripada menjadi murid ahlullah. Sedangkan dahulu aku meyakini orang-orang awam itu mudah untuk menjadi murid seorang murabbi mursyid, seorang murid ahlullah, karena mereka kadang merasa memiliki ilmu. Nah, tiba saja di sini sekarang tampak bagiku, baik bagi orang awam ataupun bagi seorang alim ilmu zahir, itu memiliki penyakit masing-masing. Nah, belum lagi aku menyempurnakan pembicaraan ini sampai kepada yang akhir di sini. Nah, jadi di sini kita harus menyadari bahwasanya seperti yang dikatakan Sidin, bagi setiap orang yang hendak menuju Allah Ta'ala, apapun profesinya, baik itu penuntut ilmu ataupun pedagang ataupun petani, nah ataupun seorang pegawai negeri dan yang lainnya, itu memiliki masalah masing-masing, memiliki penyakit masing-masing, yang mana apabila dia berjalan menuju Tuhan, nah penyakit itu tadilah yang selalu menyertainya dan menjadi tantangannya supaya bisa keluar daripada hijab dirinya. Faqala li innal afata kullaha fi da'wal ilmi fa inna sahibal jahlil basiti bi jahlihi mutabarri'un minal da'wa la yunazi'u fi syai'in wa la yadda'i ma'rifata syai'in wa takunu ma'rifatuhu bi jahlihi wasilatan ila tasdiqil masyayikh wa istihsani kulli ma yasduru minhum min qaulin aw fi'lin. Lalu beliau berkata kepadaku di sini, sesungguhnya semua penyakit tersebut
terjadi karena dia merasa berilmu. Karena sesungguhnya orang yang jahil basit dengan kejahilannya ia melepaskan diri daripada merasa berilmu. Dia tidak akan mendebat pada suatu apapun dan tidak akan mengakui merasa memiliki apapun. Tidak akan mengetahui tidak akan mengaku memiliki mengetahui apapun. Dan kesadaran bahwasanya dia itu jahil itu merupakan salah satu perantara bahwasanya ia hendak percaya kepada para guru, para murabbi mursyid, para ahlullah. Dan dia akan menganggap baik segala sesuatu yang muncul daripada mereka, daripada murabbi mursyid tadi, baik daripada perkataan ataupun perbuatan. Nah, jadi gini. Jahil itu ada dua, ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil murakkab ini adalah orang yang tidak tahu dan tidak menyadari bahwasanya dirinya itu tidak tahu. Ini orang kada alim dan kada sadar dengan itu kada alim. Orang jahil dan kada sadar atas kejahilan dia. Nah, ini jahil murakkab. Orang jahil murakkab ini kada kode apa-apa lagi, sudah dipapan diri kada ada gunanya karena ia merasa berilmu. Modalnya sebuting aja kancang aja kada ada yang lain. Nah, ini kada kode apa-apa lagi, sudah. Nah, orang yang jahil basit, nah ini orang jahil basit ini orang nang mana inya kada berilmu dan inya kada sadar, dan inya sadar atas kada beilmuannya. Inya sadar aja inya kada berilmu, inya sadar inya jahil. Nah, dari karena itu inya akhirnya hendak belajar, terbuka hatinya untuk belajar, sehingga inya kadang mengakui dirinya tuh berisi ilmu dan kadang merasa dirinya tuh berisi ilmu. Nah, ini orang nang jahil basit ini nang bisa yasidin akan mudah menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah mempercayai apa nang ada di dalam diri para ahlullah, para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka ini akan selalu menganggap baik apa nang mereka lihat daripada perkataan ataupun perbuatan para murabbi mursyid. Nah, jadi semua penyakit itu munculnya daripada merasa berilmu. Kemudian wa amma sahibul jahlil murakkab, wa amma sahibul jahlil murakkab wa huwa al-jahilu bi jahlihi wa sahibul ilmi adh-dhahiri innama dakhalat alaihimul afatu min jihati ad-da'wa li'timadihim ala mawazinihim fa hadha yazinul masyayikha bi mizani ilmihi wa dhalika yazinuhum bi mizani aqlihi wa saddu wa aradu wa dallu wa adallu. Ya anna kullan minhuma mustaghnin bima indahu minal mawazini ghairu nazirin ila ma wara'aha. Anna Allah ta'ala yaqul wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Fahadani la tata'atta lahum suhbatul masyayikhi wal inhiratu fi sulukihim illa badal infikaki an wasaqi hadhil illah. Adapun seorang yang jahil murakkab, orang yang jahil lagi kada berilmu, apa orang yang jahil dan kada sadar atas kejahilannya, yaitu orang yang tidak mengetahui dengan kejahilan dirinya, serta orang yang memiliki ilmu zahir. Nah, inilah yang bisa yasidin masuk atas diri mereka penyakit. Penyakit itu apa? Yaitu merasa berilmu. Karena mereka berpegang dengan timbangan mereka masing-masing. Orang memiliki ilmu zahir ini akan menimbang para guru tarbiyah itu dengan timbangan ilmunya. Sedangkan mereka orang-orang yang jahil yang murakkab tadi akan menimbang para masyayikh, para guru tarbiyah itu dengan timbangan akalnya. Sehingga mereka akhirnya berpaling dan sesat lagi menyesatkan
Karena masing-masing daripada mereka tadi, daripada orang non jahil, murakab atau orang yang memiliki ilmu zahir, ini merasa puas dengan apa yang mereka miliki daripada timbangan-timbangan yang ada di dalam kepalanya, tanpa memandang kepada sesuatu yang di luar pada itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di atas setiap orang yang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu. Nah, dua-dua orang ini tidak akan mudah bagi mereka menjadi murid para guru tarbiyah serta masuk di dalam suluk mereka, kecuali setelah terlepas diri mereka daripada belenggu penyakit ini. Nah, jadi dua macam orang ini ngalih benar hendak menjadi murid ahlullah. Nah, pertama satu orang jahil murakab. Nah, ini gawiannya apa? Membahas surang aja terus. Padahal kada ada modalnya. Mengaji kada suah. Nah, belajar Fatihah pun kada bujur, masih baca Fatihah. Nah, baca Fatihah kada bujur, sembahyang kada tapi bujur juga kada bujur juga masih. Tumaninahnya kada bujur, rukun wudunya kada bujur. Duduk pagi, sore di warung membahas ilmu ma'rifat. Nah, ini kita pada apa-apa lagi sudah ini nih. Ini kada sadar orang kayak ini, baik kita bawa jauh aja. Nah, atau orang hanya memiliki ilmu zahir lalu menyalahkan orang dengan standar ilmu zahirnya. Padahal setiap daripada perintah Quran ataupun hadis itu ada isyarat zahir, ada isyarat batin. Nah, isyarat zahir itu dipahami oleh ulama ahlu zahir. Nah, sedangkan isyarat batin itu dipahami oleh ulama ahlul batin. Nah, jadi kadang-kadang kita hanya sekadar tahu fikih nak menghukumi orang ahlullah kadang-kadang. Karena di atas orang yang berisi ilmu ada lagi yang lebih berilmu. Nah, jadi dua orang ini akan ngalih menjadi murid ahlullah. Kenapa? Karena ia berisi ukuran seorang dan ia merasa puas dengan ukuran tersebut. Jadi amuninya hendak menjadi murid siapapun, nang ada sudah standar inya hendak memprotes orang. Masuk tarekat mana kada mau cocok? Kenapa? Karena ia memprotes sudah dari awal. Bila kada sesuai, protesnya. Kada kau menunggu, langsung diiktiratinya, langsung dikritiknya. Nah, makanya kalau dalam urusan zahir syariat kada masalah seperti itu. Hendak memprotes kayak apa di dalam zahir syariat kita berdalil kada masalah. Kita bisa guru dalam urusan perintah syariat kita berbeda pendapat kada apa-apa. Nah, dalam urusan fikih lah, tapi kalau dalam urusan tarbiyah, nah kita berbeda pendapat itu harus diutamakan beradab. Nah, diutamakan beradab, jangan sampai kita mengkritik. Kenapa? Karena tarbiyah itu diberikan oleh guru untuk mengobati kita. Dan kadang-kadang penyakit yang diobati ini harus menggunakan sesuatu yang di luar nalar kita. Misalnya kita meyakini harus kayak ini, urusan ini aja. Kita ini orangnya rasa yakin benar. Pokoknya segala pun kita tuh kita bujur terus, kita nih merasa selama ini lancak bujur gitu nah. Memprediksi apa, menakar apa. Nah, ketika kita berguru itu ditabrakkan guru kadang-kadang itu jangan itu digawi, ini yang digawi. Bertentangan dengan pikiran kita. Ternyata apa? Setelah digawi pun perguruan, digawi pun seorang ternyata hanya sadar. Ternyata bujur perguruan gua. Ternyata pendapat perguruan itu jauh lebih panjang untuk kedepannya. Ampun kuni bujur tapi untuk 1-2 tahun. Pun perguruan ini bujur tapi untuk kedepannya lagi. Nah, di sini perlu dengan apa? Taslim yang luar biasa lawan guru. Karena dibuktikan itu bukan hari ini, bukan setahun kemudian, bisa dibuktikan apa yang diperintahkan oleh guru itu benarnya itu 20 tahun akan datang. Nah, jadi di sini orang ahlu zahir ini harus melepaskan diri dengan ukurannya. Nah, orang yang berisi ilmu zahir harusnya tunduk bujur-bujur dengan perintah tarbiyah gurunya.
Nah sedangkan orang yang jahil murakab ya sudah sadar ya seorang jahil juga. Modal harus pandir itu. Sadar ya sudah. Ayo baca Quran aja nak kayak apa. Nah, ba'amaliyah aja nak kayak apa gitu nah. Hendak pelapau menyalahkan orang lah. Nah, jadi seperti itu yang terjadi di mana-mana. Nah, banyak orang yang jahil murakab ini lebih nyaring kadang-kadang daripada orang yang alim. Karena orang alim itu udah nak dia melawani sopan. Orang jahil murakab ini sopan, orang alim itu melawani merendahkan orangnya lihat karena ini orangnya pelapau yang dipandirakannya itu kada paham sebenarnya. Orang tuh tak paham ibaratnya tuh kayak ini lah ibaratnya tuh. Hendak kemana ke Banjarbaru atau hendak ke Martapura. Amun orang yang berisi ilmu sabuting aja. Pokoknya dia ke Martapura tuh ayah nih bang deh. Tahu urusan. Nggak dulu ayah nih sah aja. Bang karas tuh bang, pelapau orang tak tahu, orang tahu masalahnya. Anak ke Martapura tuh kawa aja orang lewat Sambil Bakti ke Sungai Tambuk sana kawa. Ujar orang nak ke Martapura tuh kawa juga lewat sini nah jalan tol nih nah lingkar selatan kawa, lingkar utara kawa. Orang nak tahu ada nang karas sebuting tadinya sebuting aja tahu. Hendak dilewani apa mah hari melawaninya tuh. Melapa-lapa hija dijelaskan ada tuh bangnya ayah itu bang masalahnya kada suah dibawahi kada hakun. Coba nah kita nah Martapura nah lewat lingkar selatan lingkar utara kada mau anak ayah itu bang dia jualan tahu lah dia apa orang kayak ini katakan nah sudah ayo situ mahalani hari melawani nah hanya nah di YouTube nih nah Harry Pras nih pelapau pandir ada bapak digibahnya ada salah tahu diri itu orang tuh Harry Pras pelapau menyalahkan siapa kali sambatinya serapanya sambatinya orang situ. Tantang orang debat ke wani juga. Mana wani datang? Macam-macam alasan inilah itulah. Amun orang dasar bujur besi ilmu datang. Apa ada wani? Menyalahkan orang pelapau. Nah, itu ada yang melawani ya. Orang banyak kayak tahu ada yang melawani orang marahnya hari orang melawani orang ini. Orang lihat tukang silat, burang silat, ahli bela diri, anak berpandir agama, belajar tasrifnya harus suah, belajar jurumiyah harus suah, anak berpandir agama. Nah itu nah hari ini yang kita lihati gitu. Nah itu ilmu zahir itu banyak manusia yang seperti itu, apalagi ilmu ahlullah. Terus. Ala tara alladziina khalafu rusula sallallahu wasallamu alaihim ajma'in lam yamna'hum min ittiba'ihim illa mawazinu uqulihim ka qaulihim walau syaa Allahu la anzala malaikah wa qaulihim ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Nah jadi apakah engkau tidak melihat Isidin mereka yang mempelampangi para rasul sallallahu alaihi wasallam majma'in tidak menahan akan mereka daripada mengikuti para rasul kecuali timbangan akal mereka. Jar mereka apa? Di Quran dikatakan walau syaa Allah la anzala malaikah. Nah kalau Allah Ta'ala menghendaki hendak memberikan memberikan penyampaikan agama nih maka turun tuh malaikat kepada manusia. Jadi dalam pikiran Tuhannya, apa bompat nih manusia kayak kita juga. Amun Allah Ta'ala tuh hendak melajari kita agama, malaikat mau turun ke manusia kayak ini pak. Nah itu kan akal buatnya. Kenapa jadi orang kayak ini juga? Sama aja juga. Lalu jargonnya lagi apa? Inna lihadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini kah orangnya rasul tuh makan kayak kita juga. Berjalan di pasar juga. Nah, apa aja nih jadi nabi jadi rasul? Harus satu malaikat mau turun dia. Kenapa nopang ada nih lah dijadikan kayak aku juga, lahir kayak aku juga, makan guring kayak aku juga, begawi kayak aku juga. Terlebih pulang kayak Muhammad itu bisi kuitan ganda. Masa nak itu jadi rasul? Nah itu akal buatnya. Nama ulah buatnya kata kebayiman itu karena timbangan akal. Nang salah.
Ini bukan berarti kita mengesampingkan akal, karena akal itu penting. Cuma harus jujur, bila timbangan akalnya salah, walai. Nah, padahal di situ bentuk ujian Allah Ta'ala. Amun turun malaikat tadi ada lagi ujiannya sudah ya Pak, ya iman malaikat mau turun ya Pak. Mun Jibril turun menyampaikan. Dan bila malaikat turun ini sudah juga pulang nih, bagian rahmat Tuhan juga diutus nabi dan rasul dari manusia. Karena kalau malaikat yang turun kada beriman langsung hancur dunia ini, kada ada ampun lagi sudah, situ sini juga kena azab. Dari karena itu Allah Ta'ala utus para rasul dan nabi itu dari bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, dari karena itu semuaan sudah daripada kehendak Allah Ta'ala, hikmahnya gesang kita bertahan. Dan kada ada ujiannya. Kalau Jibril turunnya ta'ala langsung beriman. Nah, pasti takjub kita melihat kehebatan malaikat kita. Dari karena itu Allah Ta'ala menguji keimanan kita, diutus dari orang yang sebangsa dengan kita. Wa qultu walladhi akhadtuhu min kalami syaikhi ayyam bagiya liman sahiba syaikhan ayyaj'ala jami'a ma'lumatihil muhtamilati min qabilil jahlil murakkab liyasiha lahu bidzalika dukhuli bi martabatil jahlil basit hatta yara nafsahu bimanjilatil janin fi waqti khurujihi min batni ummihi haitsu yaqulullahu ta'ala fi haqqihi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku katakan yang telah aku ambil daripada perkataan Syekh bahwasanya selayaknya bagi orang yang menjadi murid bagi seorang guru, hendaknya dia menjadikan bahwasanya semua keilmuannya itu bagian daripada jahil murakkab. Harus merasanya kada bisa ilmu. Nah, harusnya merasa walaupun dia sudah alim kayak apa, ini harus merasa aku ini kada apa-apa lagi, aku ini jahil murakkab. Aku ini orang yang kada bisa ilmu masih. Artinya buang. Sementara dulu ilmu yang bisi itu. Ilmu yang dimiliki itu buang dulu sementara. Agar sah bagi dia untuk masuk ke dalam martabat seorang jahil basit. Nah, artinya masuknya termasuk kena orang nang jahil tapi menyadari bahwasanya dirinya tuh jahil. Sehingga dia melihat dirinya itu seperti janin ketika waktu keluar daripada perut ibunya. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Pada ketika itu kalian tidak mengetahui apapun. Nah, jadi kita kayak itu. Kita ini rasa hanya keluar daripada parut kita, nang kada tahu apa-apa, nang kayak itu kita datang lawan perburuan. Sehingga kita membuang semuanya yang kita bisi. Nah, kita miliki berbagai macam ukuran tadi, maksudnya dibuang itu bukan berarti kada dipakai, kada pakai ya, tetap ilmu sembahyang, ilmu apa. Cuma di hadapan guru tuh itu harus jujur nol dahulu. Nah, dan dia harus meyakini guru itu jauh lebih paham padanya, jauh lebih mengerti padanya, jauh lebih alim padanya. Nah, jadi kalau orang berguru sudah merasa gurunya itu kada alim, nah itu jelas kada bisa sampai kepada hadrat Tuhan. Sampai situ hanya dulu. Nah, jadi seperti itu tadi, kita penting benar memposisikan diri kita ini, walaupun besi ilmu kita posisikan kita ini kada ilmu. Sehingga bila kita kayak itu, posisi kita sudah menjadi jahil nang basir. Kita ini termasuk orang yang kada berilmu, nang sadar atas ketidakberilmuannya, sehingga kita ini bisa ditarbiyah oleh guru. Karena bila kita ini merasa berilmu, selesai sudah. Karena ujung-ujungannya apa? Ragu. Walaupun masuk tarekat, ujung-ujungannya ragu. Ragu dengan apa yang telah dititahkan oleh guru. Ragu karena ujung-ujungannya dengan yang diperintahkan oleh guru. Nah, ujung-ujungannya apa? Terlepas kena pada tarekat. Dan ini berlaku pada tarekat manapun. Tarekat Tijaniyah, tarekat Saziliyah, Samaniyah. Bila orang itu berguru merasa berilmu, ya sudah. Kada akan bisa masuk secara akal aja, banyu itu kada